Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan membagikan format rapot PTS atau rapot tengah semester khusus untuk tingkat SMA. Oke, kita langsung saja. Nah, langkah awal silakan teman-teman bisa langsung download dulu formatnya. Untuk link downloadnya seperti biasa sudah saya sertakan pada deskripsi video. Nah, kemudian nanti setelah di-download teman-teman akan mendapatkan file ini yaitu rapot PTS SMA berupa file RAR. Langkah berikutnya adalah tinggal kita ekstrak terlebih dahulu. Caranya adalah klik kanan pada file itu, kemudian extract here. Nah, nanti kita akan diminta memasukkan password. Passwordnya sudah saya sertakan juga pada deskripsi video, yaitu www.ambilaja.net. Kemudian OK. Nah, nanti setelah diekstrak, kita akan dapat dua file, yaitu cetak rapot dan data rapot PTS. Ini adalah file format rapotnya berupa file dokumen atau Microsoft Word, dan ini adalah file data rapotnya berupa file Excel ya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita harus isi dulu data rapotnya. Caranya kita buka dulu file ini. Nah, kita lihat tampilannya adalah seperti ini. Kemudian untuk mengisi data ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus isi dulu identitas yang ada di atas ini ya. Yang pertama untuk jurusan tinggal kita pilih. Nah, di sini sudah saya sediakan jurusan MIPA dan IPS. Kemudian jika teman-teman ingin mengubah daftar pilihan ini, tinggal masuk ke menu data. Data validation. Nah, di sini kalau mau menambahkan jurusan tinggal tambahkan titik koma, misalnya tambahkan bahasa. Oke, kemudian nanti akan muncul jurusan baru, jurusan bahasa gitu ya. Kemudian untuk kelas, di sini sudah saya siapkan MIPA 1 sampai 6, IPS 1 sampai 6, 11 MIPA 1 dan seterusnya. Nah, data ini sama kita gunakan data validation dari data, kemudian data validation. Nah, di sini sudah saya buatkan name manager, yaitu namanya daftar kelas. Nah, untuk daftar kelasnya mengacu pada tabel ini ya, tabel konversi. Nah, ini ada data kelasnya di sini. Jadi silakan nanti tinggal teman-teman ubah saja untuk data kelasnya jika dibutuhkan. Kemudian untuk semester ini tinggal kita ketik semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya. Ini saya ketik semester 1 dulu. Tahun pelajaran juga sama, tinggal diketikkan. Kemudian titik mangsa juga sama. Nanti titik mangsa ini yang akan muncul pada format rapotnya. Jadi di bagian bawah sebelum tanda tangan akan muncul titik mangsa rapot yang mengarah ke sini. Kemudian sebelah kanannya ini diisi dengan nama wali kelas dan NIP wali kelas. Kemudian berikutnya nama kepala sekolah dan NIP kepala sekolah. Nah, kemudian langkah berikutnya ini teman-teman silakan disesuaikan ya. Untuk contoh di sini mata pelajarannya adalah pertama PAI, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia dan seterusnya sampai nanti di bagian ujung ada pilihan mata pelajaran lintas minat. Nah, untuk pelajaran lintas minat tinggal kita ketikkan di sini. Di sini masih kosong ya. Jadi sudah saya berikan petunjuk, ketikkan nama mata pelajaran lintas minat atau pendalaman minat di sini. Jadi tinggal kita isi nama mata pelajarannya khusus untuk lintas minat atau pendalaman minat. Kemudian, nah untuk mata pelajaran peminatan ini akan mengacu pada jurusan ya. Ketika misalnya saya pilih jurusan MIPA, nanti yang muncul yaitu mata pelajaran MIPA. Tapi kalau di sini kita pilihnya IPS, kita coba. Nah, nanti di sini munculnya mata pelajaran IPS, sejarah, sosiologi, ekonomi gitu ya. Oke, saya kembalikan ke jurusan MIPA. Jadi kalau misalnya teman-teman menambahkan jurusan yang baru, silakan nanti pada rumus di sini tinggal disesuaikan. Nah, di sini kan ada rumusnya ya. Silakan tinggal disesuaikan menggunakan rumus if. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan dulu KKM dari setiap mata pelajaran. PAI berapa KKM-nya, PPKN berapa, tinggal kita ketikkan di sini. Kemudian untuk nama guru ini sebagai tambahan saja, tapi kalau di contoh ini nama guru nanti tidak ditampilkan ya. Kalau ditampilkan silakan teman-teman tinggal ketikkan. Kemudian mungkin harus ada yang diubah pada format rapotnya nanti ya, karena yang saya buatkan ini tidak mencantumkan nama guru. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita isi dulu data siswanya. Yang diisi adalah cukup NIS, kemudian NISN, nama peserta didik, dan jenis kelamin ya. Nah, untuk pengisiannya bisa kita ketik secara manual, bisa juga kita copy paste dari data yang sudah ada. Misalnya kita sudah punya daftar absensi dalam bentuk file Excel. Contoh di sini saya punya file ini ya. Contoh daftar hadir siswa, saya buka. Nah, ini bisa kita copy paste langsung ke file yang tadi. Nah, kita lihat urutan kolomnya kan NIS, NISN, nama peserta didik, dan jenis kelamin. Kalau misalnya di teman-teman kolomnya tidak berurutan, jadi silakan kopinya satu persatu. Tapi di sini karena contohnya sudah berurutan ya, jadi daftar hadir siswa yang saya buat di sini berurutan, urutannya sama dengan urutan kolom yang ada di daftar di format rapotnya, maka saya bisa copy sekaligus. Tapi kalau di teman-teman kolomnya tidak berurutan, silakan kopinya satu kolom ya.
Jadi cara mengkopinya, kita blok semuanya, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard, masuk ke format rapot yang tadi, kemudian kita simpan di sini atau klik di sini di data siswa paling awal. Lalu untuk paste-nya, kita klik tanda panah di sini ya, tanda panah pada icon paste, lalu kita pilih ini ya, paste value. Maksudnya adalah agar format yang tadi kita copy tidak tercopy ke format rapot yang ada di sini, gitu ya. Oke, kemudian setelah kita isi data siswanya, langkah berikutnya adalah tinggal kita isi data nilainya. Sama seperti data siswa, untuk nilainya juga bisa kita isi secara manual, misalnya ini 80, kemudian ini 85. Nah, kemudian untuk nilai sikap spiritual dan sikap sosial, ini kita isinya dengan abjad A, B, C, D ya. Jadi, misalnya sikapnya B, sikap spiritualnya B, sosialnya B. Berikutnya yang bawah misalnya ada yang sikapnya A gitu, ada yang A dan B, ada yang B dan A gitu. Silakan tinggal disesuaikan. Itu kalau kita isi secara manual. Kemudian seandainya kita punya daftar nilai yang dalam bentuk Excel, maka kita bisa copy sekaligus sama seperti tadi kita copy untuk data siswa. Contoh di sini saya punya daftar nilai PTS. Nah, ini kebetulan namanya kelasnya sama. Jadi ini tinggal kita copy sekaligus ya. Di sini karena format kolomnya berurutan, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, kita lihat. Pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial. Jadi ini bisa copy sekaligus ya. Jadi kita kopinya sekaligus seperti ini, kita blok. Kemudian sama, tekan Ctrl C pada keyboard. Masuk ke sini. Kemudian kita klik di siswa yang paling awal, lalu kita klik lagi icon tanda panah di icon paste, lalu paste value. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi paste-nya harus selalu paste value. Itu kalau nomor kolomnya berurutan ya. Jadi nomor kolom di daftar nilai urutannya sama dengan nomor kolom pada format rapot ini ya. Nah, tapi kalau misalnya di teman-teman urutan kolomnya berbeda, jadi urutan kolom pada daftar nilai ini berbeda dengan urutan kolom pada format rapot yang saya berikan ini, maka kita kopinya harus satu persatu gitu ya. Ini saya contohkan satu kali saja. Jadi ceritanya ini kosong. Nah, kita kopikannya satu persatu kolomnya ya. Nah, jadi blok dulu dari sini sampai sini. Kemudian tekan Ctrl C pada keyboard. Masuk ke sini, simpan di sini. Kemudian klik di tanda panah di icon paste, lalu paste value. Kemudian lakukan lagi copy untuk kolom berikutnya. Nah, ini keterampilan dan seterusnya. Atau bisa juga jika teman-teman sudah lancar menggunakan mouse dan keyboardnya, kita bisa, seandainya ini kita anggaplah ini tidak berurutan ya. Nah, kita anggap tidak berurutan, jadi ada pemisah kolomnya. Nah, kita bisa mengkopinya dengan cara seperti ini ya. Kita blok satu kolom, kemudian tekan CTRL, jangan dilepas, kita blok lagi kolom berikutnya, terus tekan CTRL-nya jangan dilepas. Ini lepas dulu, kemudian tekan lagi CTRL, tekan CTRL sambil drag ya. Lepas dulu CTRL-nya, kemudian kita tekan lagi CTRL, drag lagi dari sini. Nah, sampai sini. Kemudian kalau sudah kita blok 4 kolom ini, tekan Ctrl C pada keyboard. Masuk lagi ke format rapot yang tadi, simpan di data siswa paling awal, klik tanda panah di icon paste, lalu paste value. Nah, itu akan tercopy pada 4 kolom ini sekaligus. Nah, tetapi di sini kalau teman-teman lihat, saya coba unhide. Nah, jadi ada kolom yang saya sembunyikan di antara perpindahan di antara pergantian mata pelajaran ini. Jadi hati-hati jangan sampai rumusnya terhapus ya, sehingga sebaiknya kita lakukan copy paste-nya satu pelajaran. Jadi nggak sampai kita copy paste-nya sekaligus gitu. Apalagi kita melakukan operasi cut atau pemindahan data misalnya dari sini. Jadi sebaiknya lakukan copy paste dengan cara seperti tadi. Jadi dikopikan satu persatu per mata pelajarannya. Kemudian jangan sampai ada kolom yang terhapus di sini. Jadi jangan sampai misalnya kita mau menghapus sekaligus dari mata pelajaran 1 sampai mata pelajaran 3, kita blok lalu tekan delete. Kalau seperti itu otomatis nanti rumus yang ada di sini akan terhapus juga, gitu ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman melakukan delete. Oke, kemudian langkah berikutnya silakan tinggal teman-teman isi sampai data mata pelajaran paling akhir. Nah, kemudian jika ada misalnya kita menambahkan, yang ini kita belum tambahkan. Nah, misalnya untuk mata pelajaran lintas minatnya kita pelajari mata pelajaran ekonomi misalnya. Jadi kita ketikkan nama mata pelajarannya.
ekonomi, kemudian enter. Di sini ketikkan nama KKM-nya, ketikkan nilai KKM-nya, ketikkan nama gurunya. Dan kalau misalnya ada mata pelajaran lintas minat yang kedua, tinggal kita ketikkan juga di sini. Misalnya ini geografi, kemudian enter. Nah, kemudian langkah berikutnya, jika teman-teman ingin menampilkan nilai ekstrakurikuler, silakan teman-teman tinggal isi di sini. Ini misalnya saya contohkan ekstrakurikulernya pramuka, nilainya tinggal kita pilih di sini. Nilainya disediakan A sampai D ya. Kalau misalnya mau diubah, tinggal kita masukkan misalnya ini pilih A misalnya. Kemudian jika ada ekstrakurikuler tambahan, tinggal kita ketikkan di sini misalnya bola voli. Nilainya misalnya A. Kemudian jika ada ekstrakurikuler lagi, tinggal kita ketikkan di sini. Nah, hanya saja untuk ekstrakurikuler pada format rapotnya tidak saya sediakan untuk menampilkan nilai ekstrakurikuler ya. Jadi silakan teman-teman nanti tinggal modifikasi format cetak rapotnya, kemudian arahkan datanya ke sini gitu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk kehadiran, tinggal kita isi misalnya sakitnya 1 hari, izinnya 2 hari misalnya tanpa keterangannya kosong. Kemudian jika ingin menambahkan catatan wali kelas, tinggal kita ketikkan di sini. Misalnya tingkatkan lagi prestasimu misalnya, tanda seru gitu. Nah, kemudian untuk jumlah nilai nanti akan terisi secara otomatis berdasarkan nilai yang diinputkan. Kemudian ranking juga akan langsung muncul secara otomatis. Untuk ranking di sini sudah saya siapkan tabnya yang khusus ya. Jadi nanti kalau data nilainya sudah masuk semua, nanti akan langsung terrekap di sini ya. Jumlah nilainya berapa, dia rankingnya ada di sini gitu ya. Nah, untuk ranking ini nanti kita akan bahas lagi setelah kita coba isi datanya secara lengkap ya. Kita masuk dulu ke yang tadi. Nah, ini untuk mengentry datanya sudah saya contohkan. Kemudian di sini pada sheet yang kedua, ini adalah sheet yang nanti akan kita gunakan untuk dikoneksikan dengan data cetak rapotnya ya. Jadi semuanya diambil dari data ini. Data ini diambilnya dari entry data. Kemudian untuk tabel konversi ini isinya adalah untuk konversi nilai ke predikat ya. Jadi untuk batasan nilai A itu dari 90 ke 100, kemudian nilai B dari 80 ke 89 dan seterusnya. Jika teman-teman mau mengubahnya, silakan tinggal diubah pada nilai ini, pada tabel konversi ya, pada sheet tabel konversi. Kemudian untuk deskripsi sikap di sini sudah saya buatkan untuk sikap spiritual yang nilainya A. Nah, nanti teksnya atau deskripsinya ini. Kalau nilainya B, deskripsinya ini dan seterusnya. Kemudian deskripsi sikap sosial juga sudah. Ini seperti ini. Silakan jika teman-teman mau mengubahnya, silakan diubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk ekstrakurikuler, jika nilainya A, maka nanti keterangannya sangat aktif dalam mengikuti kegiatan. Kalau B, aktif saja dan seterusnya. Nah, oke, sudah untuk tabel konversi. Kemudian kita kembali ke entry data. Nah, jadi sekarang saya akan coba untuk mengisi data nilai rapot yang ada di sini. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita akan coba untuk melihat hasilnya ketika rapotnya akan dicetak. Untuk proses ini saya percepat ya. Jadi sekarang saya akan memasukkan dulu contoh nilai-nilainya sampai penuh. Nah, oke, kita lihat sekarang sudah saya isi semua data nilainya dari awal, dari mata pelajaran pertama sampai yang terakhir. Kemudian untuk data ini ekstrakurikuler saya abaikan dulu. Untuk data kehadiran juga sama. Ini saya cukup isi contohnya dengan satu data saja ini. Kemudian nanti untuk nilai sikapnya, nanti untuk nilai sikap ini akan diambil mana yang paling sering muncul ya. Kalau misalnya di setiap guru banyak yang memberikan nilai A, maka nanti hasil sikap yang terakhirnya adalah A gitu. Kalau misalnya yang terbanyak munculnya B, maka nilainya B. Kalau yang terbanyak munculnya C, maka nilainya C gitu ya. Ini untuk khusus untuk sikap ya. Kemudian setelah selesai, nanti kita bisa melihat rankingnya. Jadi kita lihat lagi ke tab ranking. Nah, ini sudah terrekap semuanya. Nah, tetapi data ini masih diurutkan berdasarkan alfabet nama ya. Jadi rankingnya masih acak. Kalau misalnya kita ingin mengurutkannya, berarti tinggal kita blok. Misalnya kita blok dari sini sampai sini. Nah, sampai data ini. Kemudian masuk ke menu data. Lalu sort. Lalu ini kita sortnya berdasarkan jumlah nilai paling besar ke paling kecil. Oke, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini ranking pertamanya sudah muncul, ranking keduanya muncul, dan seterusnya. Ini nanti bisa kita cetak ke printer ya, tinggal kita atur saja. Nah, tapi untuk contoh di sini ini saya undo lagi, jadi saya biarkan urutannya berdasarkan alfabet ya. Oke, saya kembali ke menu home, kemudian ini saya kembalikan ke menu ke sheet entry data. Nah, kalau data nilainya sudah kita isi semuanya beserta data identitasnya, angka berikutnya ini kita harus simpan. Cukup kita klik tombol save, kemudian tutup. Jadi untuk mengkoneksikan ke data cetak rapotnya nanti
kita harus tutup dulu file Excelnya. Nah, kemudian sekarang tinggal kita buka. Nah, file ini ya, file yang kedua yaitu cetak raport. Tinggal kita double klik. Nah, nanti di awal akan ada pertanyaan seperti ini. Kita jawab biasa saja dulu. Kemudian OK. Kemudian ini kita cancel. Ini OK lagi. Kemudian kita klik Find Data Source. Nah, lalu kita arahkan ke data yang berisi data nilai rapot yang tadi ya. Tadi saya simpan di format rapot. Nah, ini ya. Kita arahkan ke data rapot PTS, lalu open. Nah, kemudian pada bagian ini kita cari sheet yang namanya nilai ya. Sheet nilai. KLMN. Nah, ini ya. Nah, kita pilih sheet nilai karena nanti data yang kita ambil mengacu pada data yang ada di sheet nilai. Kemudian OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita masuk dulu ke menu mailing. Nah, ini kalau misalnya preview resultnya masih nonaktif, dia munculnya seperti ini. Jadi masih dalam bentuk kode-kode dulu atau nama field ya. Nah, kalau kita mau melihat hasilnya, pastikan kita mengklik ini ya, preview result. Nah, nanti akan muncul. Nah, kita coba lihat dulu. Ini untuk kopnya, silakan teman-teman kalau mau ubah tinggal double klik saja. Tadi kan ini posisinya ada di header ya. Jadi untuk mengubah data kopnya silakan tinggal double klik. Kemudian teksnya silakan disesuaikan. Untuk logonya juga sama, silakan disesuaikan. Tinggal kita ganti. Untuk menggantinya tinggal kita klik kanan di sini. Kemudian change picture. Kemudian cari gambar atau logo yang ingin digunakan untuk mengganti logo ini. Ini logo provinsi. Kemudian ini untuk logo sekolahnya sama. Klik kanan. Nah, kalau misalnya tidak bisa diklik kanan, kita masuk dulu ke menu home. Kemudian select. Kemudian select object. Nah, kemudian kita klik lagi di sini. Lalu klik kanan. Change picture. Lalu cari lagi logo sekolahnya. Kalau sudah, tinggal kita klik lagi select. Kemudian matikan select objeknya. Lalu kita double klik pada area isi di sini ya. Double klik di sini. Kemudian untuk judulnya, ini silakan kalau mau diubah tinggal diubah saja. Kemudian kita coba lihat ke bawah. Nah, ini untuk ini namanya watermark ya. Jadi teman-teman kalau mau mengganti watermarknya, caranya tinggal masuk ke menu page layout, kemudian watermark, kemudian masuk ke custom watermark, kemudian kita klik di sini ya, picture watermark, kemudian select picture. Kemudian teman-teman tinggal pilih logo yang akan dijadikan sebagai watermarknya. Misalnya saya ingin menjadikan logo watermarknya jadi logo Excel, logo Chrome misalnya. Kemudian OK. Nah, nanti kan hasilnya jadi begini. Nah, kemudian jika ternyata ukuran logonya terlalu besar atau terlalu kecil, tadi pada bagian watermark, jadi kita klik lagi watermark, custom watermark. Jadi kan setelah kita pilih gambarnya, nah ini kita pilih skalanya mau berapa. Silakan disesuaikan. Kemudian kalau sudah tinggal klik OK. Nah, ini hasilnya. Saya undo lagi agar kembali ke tampilan yang tadi. Jadi untuk contoh di sini watermarknya saya menggunakan logo Tuturi Handayani. Kemudian, nah ini data yang tadi kita masukkan, sakit izinnya sudah masuk untuk siswa yang pertama. Kemudian kita lihat, nah ini kan sikapnya dia dapat nilai B. Ini hasil atau deskripsinya adalah ini. Kita coba masuk ke menu mailing, kita coba lihat siswa yang kedua, atau kita lihat yang dapat nilai sikapnya. Nah ini ya. Nah, kita lihat yang ini dapat nilai A ya untuk sikap spiritual dan sikap sosialnya. Deskripsinya adalah ini. Kita bedakan ya. Ini kalau yang B, nah ini deskripsinya. Kalau yang A, ini deskripsinya. Kemudian tadi ada yang dapat nilai C ya. Kita coba cari sampai, nah ini ada yang dapat nilai C. Nah, yang C ini deskripsinya adalah ini. Gitu ya. Jadi nanti ini semua diambil atau mengacu pada data yang kita buat di Excel tadi ya. Kemudian tadi ada yang saya isi untuk, nah ini catatan wali kelasnya ada yang diisi yaitu ini, tingkatkan lagi prestasimu. Jadi akan masuk ke sini. Kemudian titik mangsanya sudah masuk, nama kepala sekolah sudah masuk, NIP-nya juga sudah, wali kelas sudah, namanya dan NIP-nya. Kemudian untuk bordernya, teman-teman kalau mau mengganti border tinggal masuk ke page layout, kemudian page border. Nah, tinggal kita pilih bordernya mau seperti apa. Kalau mau mengganti border menggunakan yang 3D, tinggal pilih yang 3D. Kalau mau yang custom, yang pakai art, nah ini boleh tinggal kita pilih yang ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah semuanya kita cek, semuanya kita periksa dan tidak ada kesalahan, langkah terakhir kan nanti kita tinggal mencetak datanya ke printer atau ke kertas ya. Nah, untuk mencetak datanya kita masuk ke menu mailing, kemudian finish merge. Nah, kita bisa pilih di sini. Kalau kita mau menyimpannya ke file, kita klik edit individual dokumen. Kemudian
Ini kan jumlah siswanya tadi ada sampai 36 kalau nggak salah ya. Ini kalau sampai akhir kan sampai 50. Tapi ini kan datanya tadi baru hanya sampai 36 orang. Nah, ini yang terakhir 36, 37 nggak ada. Jadi klik finish merge, kemudian kalau mau disimpan ke file, hasilnya tinggal klik edit individual dokumen, mulai siswa ke-1 sampai 36, kemudian oke. Nah, nanti akan secara otomatis di-generate dari siswa pertama sampai siswa nomor 36. Nah, ini ya. Dengan data yang sesuai yang kita cetak yang kita isi pada data siswa di file Excel tadi ya. Kita lihat di sini ada 36 lembar. Ini tinggal kita simpan. Untuk menyimpannya tinggal klik file, save as. Misalnya kita simpan ke PDF, tinggal kita pilih save as type-nya ke PDF. Kemudian untuk nama filenya misalnya rapor 10 MIPA 1. Kemudian save. Tunggu sampai proses penyimpanan selesai. Kalau udah tinggal tutup. Ini don't save. Nah, itu untuk kalau mau menyimpan kalau mau mencetak hasilnya ke file. Sekarang misalnya jika teman-teman ingin langsung mencetak data ini ke printer atau ke kertas rapot, tinggal kita klik lagi finish merge, kemudian kita pilih yang kedua, print dokumen, kemudian sama kita pilih recordnya dari data berapa sampai ke berapa. Ini 1 sampai 36, kemudian oke. Nah, maka nanti akan muncul kotak dialog print sama seperti kalau kita mau mencetak dokumen yang lain ya. Tinggal nanti kita sesuaikan, kita mau mencetaknya ke printer yang mana, kemudian atur propertinya seperti biasa, kemudian tinggal kita klik oke. Maka nanti secara otomatis kalau ada data siswa sebanyak 36, maka akan langsung tercetak sebanyak 36 lembar raport sesuai dengan yang kita masukkan pada data entry yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, seandainya nanti ketika kita sudah mencetak raportnya, kemudian ada perbaikan data, misalnya ada nilai yang diubah, maka caranya adalah ini kita tutup dulu, kita simpan, pastikan semua filenya ditutup dulu, kemudian yang harus kita buka adalah data raport PTS-nya atau data yang di Excel ya. Kita buka, kemudian kita ubah datanya di sini. Misalnya ini nilainya diganti jadi 87 misalnya. Ini diganti jadi 89 misalnya. Sikapnya diganti A, ini juga A, dan seterusnya. Kalau sudah tinggal kita save, kemudian close, kemudian kita buka lagi file cetak raportnya. Cara membukanya sama, tinggal kita double klik. Hanya saja nanti ketika muncul ini kita klik yes, nanti akan langsung muncul. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan kita pilih dulu data source-nya ya, karena tadi di awal masih belum terkoneksi ke data Excel-nya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Seandainya teman-teman ada yang membutuhkan bantuan untuk jasa pembuatan format raport seperti ini, silakan teman-teman bisa hubungi saya di pusatcara-cara@gmail.com. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.